Selamat datang di channel Fabian Official. Ketemu lagi dengan saya, Lesian Turis, sebagai pemateri. Nah, di video kali ini, saya akan coba membahas buat teman-teman sekalian, yaitu tentang rumus logika lookup. Video saya ini berhubungan dengan Excel. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe video ini supaya saya dapat mengembangkan teori-teori yang bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, di sini saya coba membahas tentang teori logika lookup dan VLOOKUP di dalam Microsoft Excel. Nah, dasarnya itu kita harus memahami dulu konsep dasar dari rumus logika lookup ini. Nah, di sini yang dinamakan fungsi lookup itu digunakan untuk pembacaan tabel apabila data-data tabel bantu tersusun secara tegak lurus, maka dapat menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, apabila data-data tabel bantunya itu tersusun secara mendatar, maka digunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Ya. Nah, sebagai contoh dasar, di sini ada saya buat tabel yang VLOOKUP dan lookup. Nah, yang penting Anda ketahui kalau VLOOKUP itu berarti tabel bantunya kita gunakan penghitungannya dengan secara vertikal. Kalau di lookup berarti tabel bantunya itu kita hitung menggunakan yang namanya secara horizontal. Ya. Nah, itu dia untuk di dalam penggunaan rumus VLOOKUP dan lookup di Microsoft Excel. Nah, sebagai contoh di sini kode status diskon ini dia vertikal ya. Ini vertikal di mana di atas ini kolom ini tabel bantu namanya, tabel bantu ini kode, ini status diskon dan datanya ada di bawah. Sementara kalau dia untuk tabel secara horizontal, nah posisinya seperti ini. Yang tadinya dia vertikal, kode status diskon itu di atas. Kalau yang horizontal, itu kode status diskon itu dia sejajar secara horizontal dan datanya ada di sini. Ya, jadi ini yang membedakan antara ini untuk VLOOKUP, ini untuk lookup. Ya, nah jadi ini yang akan kita pahami nanti di teori pemahaman rumus VLOOKUP dan lookup itu di dalam Microsoft Excel. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke kasus pengerjaannya di Microsoft Excel. Bisa teman-teman sambil ikuti ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian memahami dari teori yang saya berikan ini. Nah, di sini sudah saya buka, kita masuk ke Microsoft Excel-nya, di mana untuk Microsoft Excel-nya ini sengaja saya buatkan datanya sudah ada, ya, untuk mempersingkat dari video saya ini. Jadi teman-teman sekalian nanti bisa membuat terlebih dahulu data seperti ini ya, data tabelnya. Mau Anda ikuti seperti ini bisa, mau Anda buat variasi sendiri terserah. Nah, di sini dari tabel ini yang akan kita isi. Tabel ini yang akan kita isi di mana soal yang diberikan isikan kolom destinasi wisata dan tarif wisata dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke. Nah, rumus VLOOKUP. Nah, di sini dia tabel bantunya sudah diberikan. Berarti tabel dia rumus VLOOKUP berarti berdasarkan tabel ini. Ini tabel bantunya. Jadi di tabel bantu ini sudah diberikan kode BL. Nah, di sini ini nama wisata ya. Nah, misalnya BL itu adalah Bali, LB itu adalah Lombok, ML itu adalah Malang, kemudian RA itu adalah Raja Ampat, kemudian tarif wisatanya 4 juta, 5 juta, 1 juta, 8 juta. Nah, jadi kita akan membuatkan berdasarkan tabel bantu ini akan terisi di sini ya, dengan menggunakan rumus dari VLOOKUP tadi. Oke. Nah, yang pertama sekali kita masuk ke destinasi wisata. Nah, sama seperti video sebelumnya,
Kalau di dalam Excel itu untuk mewakili keseluruhan rumus berarti diawali dengan sama dengan, kemudian kita ketikkan yang namanya VLOOKUP, ini otomatis nanti akan muncul ya. Ini VLOOKUP ya. Nah, di sini dia sudah ada diketahui sintaks dari VLOOKUP itu berarti lookup value berarti kolom yang akan kita jadikan sebagai kunci. Kemudian tabel array-nya ya, tabel array-nya itu berarti tabel bantunya, kemudian kolom indeksnya. Nah, di kolom berapa? Ya, di kolom berapa, dan kemudian nanti rank lookup-nya itu apakah true atau false yang akan kita gunakan. Jadi misalnya di sini sebagai lookup value-nya, sebagai kuncinya itu kita buat kode ya, kode yaitu kolom A, B, C di kolom C. Kemudian sesuai dengan sintaksnya ini di sini saya diminta di Excel saya itu titik koma sebagai pemisah. Nah, perhatikan di Excel Anda terkadang dia koma, terkadang titik koma. Nah, kebetulan di Excel saya itu titik koma berarti titik koma. Kemudian tabel array-nya. Tabel array-nya berarti kita gunakan ini kita blok keseluruhan. Tabel bantunya kita blok keseluruhan. Ya, ini kita blok. Oke. Kemudian tekan yang namanya Fn F4 supaya mengunci data dari A10 sampai A13 ya. Kemudian di sini titik koma. Nah, kolom index number di kolom mana mau kita buatkan destinasi wisata. Berarti kalau dari tabel bantu dia di kolom kedua. Kolom 1, kolom 2. Ya. Jadi perlu diperhatikan dari tabel bantu itu kolom mana yang akan dibaca. Nah, kalau misalnya tarif wisata berarti kolom 3. Kalau misalnya dia destinasi wisata berarti di kolom 2. Jadi di sini kita ketikkan dia 2, kemudian titik koma. Nah, ringnya itu langsung otomatis dia yang diminta true atau false. Nah, di sini saya ketikkan false, kemudian tutup kurung, lalu kita enterkan. Nah, jadi di sini sudah dapat ya, bahwasanya yang destinasi wisata itu BL itu kodenya itu adalah, nah destinasi wisatanya Bali. Ya. Kode BL itu destinasi wisata itu Bali. Nah, kemudian kita masuk ke tarif wisata. Tarif wisatanya kita lihat sama dengan lookup, ya, lookup. Kemudian kita kasih kuncinya, ya, titik koma. Nah, kita blok semua, mulai dari kode sampai tarif wisata. Baru kita tekan Fn F4, ya, titik koma. Nah, di sini dia kolomnya. Nah, kalau yang tadi destinasi wisata di tabel bantu, kolomnya kan kolom 2. Namun kalau di tarif wisata kolomnya kolom 3, berarti di sini kita ketikkan 3. Titik koma baru kita buatkan false. Ya. Nah, oke di sini. Nah, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, kita lihat. Nah, berarti dia kode BL-nya dia Bali betul, kemudian tarif wisatanya itu 4 juta. Nah, jadi kalau kita lihat dia ke bawah, ini tinggal kita tarik. Ya. Nah, kemudian tarif wisata juga, ini kita tarik juga. Nah, maka keseluruhannya itu sesuai dengan tabel bantu yang ada di sini. Ya, teman-teman ya. Nah, saya rasa bisa Anda pahami. Kalau misalnya mau diulang, bisa Anda ulang mulai dari sini ya. Bisa diulang. Nah, jadi itu dasarnya di dalam VLOOKUP. Berarti tabel bantunya itu yang digunakan secara vertikal. Ya. Jadi tabel bantunya mana? Tabel bantunya ini. Ini semua. Jadi berdasarkan tabel bantu ini, akan kita isikan datanya, kita masukkan ke soal yang diberikan yang di atas tadi. Ya, dimana yang sebelumnya ini kan kosong ya. Kita akan mengisikan ini berdasarkan dari tabel bantu ini menggunakan rumus VLOOKUP. Berarti berdasarkan soal, ya, soal yang diberikan itu sudah terjawab dan sudah terisi soal yang diberikan. Itu dia untuk peletakan rumus di dalam menggunakan yang namanya rumus di dalam VLOOKUP. Berarti berdasarkan tadi dia dari sini, berdasarkan dari datanya ini, untuk tabel vertikalnya itu sudah sesuai, kita gunakan. Ya.
Nah, jadi misalnya ada di sini kodenya statusnya diskonnya. Nah, kemudian kode status. Nah, bisa nanti Anda itu lebih menambahkan soal-soal latihan supaya lebih memahami untuk lookup ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya lookup. Lookup juga ini sudah saya sediakan datanya. Datanya ini sama sebenarnya dengan lookup ini, yaitu sama datanya. Nah, di lookup ini perbedaannya apa? Perbedaannya di tabel bantunya. Di tabel bantunya itu dia kode destinasi wisata dan tarif wisatanya itu kita buatkan satu kolom keseluruhan. Ya, itu satu kolom. Kemudian kodenya kita masukkan dia satu baris keseluruhan. Kemudian destinasi itu satu baris semua. Tarif wisata juga satu baris keseluruhan. Inilah perbedaannya dengan lookup tadi. Perbedaannya apa perbedaannya? Kalau kita lihat dia lookup, dia bentuknya judulnya itu dia satu baris. Namun kalau di lookup dia judulnya itu jadi satu kolom. Ya, di lookup itu dia judulnya satu baris. Kalau di lookup judulnya itu satu kolom. Ya, judulnya satu kolom. Oke, berarti kita letakkan di sini. Sebenarnya sama dengan rumus lookup, tinggal kita ganti dia yang tadinya dia lookup, sekarang sudah menjadi dengan lookup. Kita ketikkan sama dengan lookup. Ya, lookup ini double klik, kemudian kita jadikan kode itu adalah yang ini. Ya, ini kode. Kita ketikkan, kemudian titik koma. Garis bantunya dari tabel bantu kita ambil semua, kita blok. Ini di blok keseluruhan. Caranya klik kiri, tahan, baru tarik ke semua ya. Ya, tarik, baru lepas. Nah, sekarang tekan yang namanya Fn, F4 di keyboard Anda. Fn, F4 di keyboard. Titik koma, sama seperti tadi, dia di kolom kedua. Ya, nah jadi di sini ya, baris kedua berarti dia 2. Ya. Nah, karena dia lookup, dia secara otomatis dia membaca horizontal. Ya, jadi baris kedua. Baris kedua di destinasi wisata itu kan baris kedua di dalam tabel bantu. Nah, jadi secara otomatis nanti akan dibaca kalau kita masukkan lookup, dia membacanya secara horizontal. Ya, kemudian kita buatkan titik koma. Ini kita pilih lagi. Ya, baru tutup kurung, kita enterkan. Ya, nah jadi di Bali. Nah, sekarang kita lihat yang dua. LB itu tentunya berarti dia Lombok, sama dengan ya, lookup. Oke. Nah, kemudian ini kita jadikan sebagai kunci, titik koma, kita blok keseluruhan mulai dari atas sampai ke sini. Nah, tekan yang namanya Fn, F4, titik koma, tetap dia kita akan 2 ya. 2 karena dia di baris kedua di dalam tabel bantu. Titik koma, ini falsenya. Di sini ya. Tutup kurung. Baru enterkan. Ya, ini Lombok. Nah, supaya lebih cepat ini tinggal kita tarik aja. Ya. Oke. Nah, jadi sudah terjawab semua ya. Diambil dari tabel data ini, tabel bantu yang ada di sini. Kemudian di tarif wisata itu sama dengan lookup. Ya, teman-teman. Di sini kita buatkan kode titik koma. Ya, kemudian ini kita bold, kita blok semua, tahan, klik kiri, kemudian tekan Fn, F4, titik koma, dia tarif wisata di baris ketiga. Baris ketiga, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, berarti 3. Kemudian titik koma, false. Ya, false. Tutup kurung, kita enterkan. Ya, nah sama ya. Jadi dapat dia sesuai, ini 4 juta, ini juga 4 juta. Nah, jadi supaya lebih cepat, ini tinggal kita tarik. Oke, selesai. Nah, pengerjaan dari antara lookup dan lookup itu selesai. Cukup sederhana ya, teman-teman sekalian. Nah, bisa nanti Anda buatkan lagi kasus-kasus yang lain, bisa dicari di internet atau yang lain ya. Nah, tapi cara peletakannya tetap sama. Tinggal Anda ingat bahwasanya kalau dia lookup berarti dia vertikal, kalau dia lookup berarti secara horizontal. Demikian video yang bisa saya bagikan sama teman-teman sekalian.
Tetap semoga video ini bisa bermanfaat sama teman-teman sekalian. Nanti di video berikutnya akan saya berikan lagi video tentang Excel, rumus-rumus Excel yang ada di Microsoft Excel.